Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Rasanya cukup lama tidak silaturahim ya. Di Istanbul saat ini saat ini jam menunjukkan jam 1 pagi, jadi memang tidak mudah harus bangun jam 1, lalu suhu 2 derajat Celcius. Ini alhamdulillah, kalau di luar jari-jari kaki itu terasa, telinga juga beku, maka belum bisa siaran langsung di luar. Tapi subuhnya jam 6:07 dan sholatnya itu bisa jam 7 pagi. Jadi kalau mau saum di sini enak ya, kalau mau ngitung waktu. Tetapi kalau ngitung pahala berarti waktunya lebih pendek. Di Istanbul ini bisa masuk ke sini untuk beri penjelasan sebelum nanti Ustadz Roni bisa kita ajak diskusi. Jadi dari Indonesia ke Istanbul ini menggunakan pesawat langsung kurang lebih 12 jam. Kalau menggunakan Turki Air, perjalanannya malam, berangkat jam 9.45 dan mendarat menjelang jam 6 pagi menjelang subuh, sehingga bisa subuh di airport. Harus swab dulu, kalau negatif tidak bisa terbang. Jadi diharapkan di pesawat itu semuanya tidak ada yang sedang positif COVID, lalu tidak ada karantina, sampai di sini langsung bisa menuju ke penginapan ini ya, di sebelah Hagia Sophia ini, Hagia Sophia, yang sebelumnya ini adalah dulu sekali tahun 400-an ya, 400 Masehi dibangun di zaman Romawi, kemudian jadi gereja, kemudian jadi masjid, lalu ketika Ataturk mengubahnya menjadi museum, dan 84 tahun kemudian, tahun kemarin oleh Erdogan dijadikan masjid kembali, yang mungkin sudah dilihat di tayangan yang lalu ya. Nah, tentu saja berada di Istanbul ini banyak hal yang bisa ditafakuri ya. Kalau udara dingin, panas, salju atau kering, itu semuanya adalah dari Allah. Jadi tidak boleh mengeluh dan tidak boleh dikomplain ya. Aduh dingin sekali ya, memang syukurilah, semuanya juga sudah diukur oleh Allah, sudah dihitung, sudah diatur oleh Allah. Musim apapun dinikmati saja. Dan situasi di sini turis tidak sebanyak sebelumnya ya. Dulu memang ramai sekali di Hagia Sophia ini karena masih museum ya. Sekarang tidak seramai sebelumnya, tetapi ya lihat sholat subuhnya juga masih banyak yang menyengajakan untuk datang ke masjid walaupun harus melalui pemeriksaan. Tidak seleluasa di masjid-masjid kita karena mungkin dikhawatirkan ada sabotase. Turis dari berbagai negara dan semua menggunakan masker. Tapi ya rada-rada mirip di Indonesia di sini ya. Namun demikian, kita akan segera diskusi dengan Ustadz Roni Abdul Fattah tentang bagaimana ini kehebatan
dari nubuwah Rasulullah kan pernah mengisyaratkan bahwa Konstantinopel ini akan jatuh. Beliau menyampaikannya pada waktu perang Khandaq ya, sedang menggali parit, dan terbukti sekian tahun kemudian ada hamba Allah yang masih muda. Kita akan coba diskusi dengan Ustaz Roni yang lebih banyak belajar tentang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada dan keluarga sehat. Mudah-mudahan diberikan sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat juga, Ustaz. Udah lama nih tidak bincang-bincang. Dulu, Ustaz, sekarang apa pesantren yang sedang dibangun tuh namanya, Ustaz? Pesantren Darul Iman, Pak. Oh iya, Darul Iman. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Roni adalah bagian dari tim Lajnah Syariah Darut Tauhid. Sekarang sudah diamanahi pesantren juga oleh Allah. Dulu tahun berapa, Ustaz, di Darut Tauhid? Kalau ikut kajian A dari tahun 94, A. Oh, gabung 99, gabung tahun 99, tahun 2000. Oh, 99 2000, terus iya. Nikah dengan santri tahun berapa dulu tuh? Santri 2006, Mbak. 2006. Dulu di film sebelah dulu nikah. Oh, 9, ya 19. Sekarang sudah berapa ini anak-anaknya nih? Harusnya 6, meninggal 1 keguguran. Oh iya. Yang ada 5 sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, semoga berkah. Lihat masjidnya sudah selesai ya. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah pandemi, insya Allah peresmian dan harus oleh AA, insya Allah. Tidak harus. Baik, Ustaz. Lihat fotonya juga, Ustaz, ke beberapa negara. Gimana nih tentang Turki, apa yang menarik untuk didiskusikan ini? Bagaimana Al-Fatih, seorang panglima muda ya? Iya betul, jadi berbicara tentang penakluk Konstantinopel yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini kalau untuk kita saat ini, beliau adalah bagian dari sejarah. Akan tetapi Muhammad Al-Fatih pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kabar gembira. Ya, Muhammad Al-Fatih bagi kita sekarang adalah bagian dari masa lalu. Tetapi Muhammad Al-Fatih pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari masa depan mereka waktu itu. Ya, jadi menarik ya kalau bicara tentang Muhammad Al-Fatih ini karena kemunculannya itu sudah dinubuahkan oleh Nabi. Tadi AA menyebutkan betul sekali ketika perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, itu kan perang yang berat sekali. Nah, Nabi itu memberikan kabar gembira di sela-sela sahabat menggali parit. Itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayul madinata ini tuftahu awalan." Ya Rasulullah, di antara 2 kota ini, mana yang akan ditaklukkan lebih dulu? Konstantiniyah atau Rumiyah? Konstantinopel atau kota Roma? Nah, jadi di waktu itu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 kota yang terkenal di muka bumi adalah Konstantinopel yang terletak sekarang di 2 benua ya, Asia dan Eropa. Kemudian juga di Roma itu sekarang di Vatikan di Italia gitu. Nah, jadi itu sudah Nabi nubuahkan ya. Maka Nabi yang mulia menjawab, Madinatu Herakla tuftahu awalan. Kotanya Heraklius akan ditaklukkan lebih dahulu, yakni Al-Konstantiniyah, yaitu Konstantinopel. Nah, kemudian Nabi menguatkan lagi sabdanya. Kata Nabi yang mulia, la tuftahannal Konstantiniyah. Sungguh Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan. Fala ni'mal amir amiruha.
sebaik-baik amir, panglima, ya, pemimpin adalah panglimanya, pemimpinnya. Wala ni'mal jaisu zalikal jais. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Allahu Akbar. Ini yang menjadikan para pemimpin kaum muslimin dari masa ke masa sebelum Al-Fatih semangat sekali karena ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan takdir itu Allah berikan kepada seorang anak muda yang usianya ketika menaklukkan Konstantinopel masih berumur 21 tahun, yaitu Sultan Muhammad Ats-Tsani yang kemudian dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan setelah ditaklukkan, dirubah namanya menjadi Islambul. Dulu Islambul namanya, kota Islam. Kemudian di zaman Mustafa Kemal diganti menjadi Istanbul, ya. Jadi Istanbul dulu namanya Islambul.